Menteri Luar Negeri Rusia peringatkan Turki yang pasok drone militer ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Turki dan negara-negara lain agar tidak mendorong penguatan militerisme di Ukraina. Lavrov mengatakan hal itu seusai bertemu Menlu Mesir Sameh Shoukry di Kairo pada Senin. Peringatan Lavrov bertujuan mencegah pertumpahan darah melibatkan Turki, Rusia, dan Ukraina yang didukung AS dan NATO sedang terlibat perselisihan berlanjut terkait konflik wilayah di Donbas dan Lugansk antara kelompok lokal dan juga militer Kiev. Militer Rusia meningkatkan kehadiran di perbatasan dengan Ukraina yang memicu kekhawatiran terjadinya perang skala penuh di perbatasan. Dikutip Al-Masdar News Network pada Selasa, Lavrov secara khusus menunjuk Ankara yang dilobi Ukraina agar memasok drone militer ke Kiev. Presiden Ukraina Vladimir Putin Zelensky baru-baru ini berkunjung ke Turki. Di akhir pembicaraannya dengan Zelensky, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kerjasama militer antara Ankara dan Kiev tidak ditujukan kepada negara ketiga. Perusahaan Turki Baykar yang memiliki spesialisasi teknologi pesawat tak berawak mengungkapkan Ukraina membeli sejumlah drone Bayraktar. Drone Bayraktar terbukti efektif dalam pelagan perang di Nagorno-Karabakh. Azerbaijan merebut kembali wilayah itu dari tangan Armenia berkat dukungan penuh Turki. Perang di Ukraina Tenggara itu yang terjadi dalam skala penuh akan mengancam keamanan Rusia. Kremlin juga telah menjanjikan tindakan mencegah bencana kemanusiaan terjadi. Konflik wilayah di Ukraina Tenggara yang berbatasan dengan Rusia memicu eskalasi perselisihan. Rusia memobilisasi militernya di perbatasan Ukraina. Krisis itu, menurut juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov, bisa memunculkan alasan kuat Moskow campur tangan mencegah situasi menjadi memburuk. Peskov akhir pekan lalu mengungkapkan terjadi serangkaian peningkatan ketegangan yang mengkhawatirkan dalam beberapa hari terakhir antara pasukan Kiev dan militan separatis di Donbas. Situasi di jalur kontak di Ukraina juga sangat tidak stabil. Dinamika perkembangan keadaan ini dan perilaku pihak Ukraina menciptakan bahaya dimulainya kembali permusuhan skala penuh. Juru bicara Kremlin menambahkan bahwa wabah seperti itu akan menimbulkan ancaman bagi keamanan Rusia. Jika permusuhan berlanjut, Peskov mengatakan tidak ada negara di dunia yang akan berdiri di samping semua negara termasuk Rusia akan mengambil tindakan untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi. Pejabat itu juga mengamankan klaim Putin dan potensi bencana manusia mirip dengan Srebrenica. Pembantaian Serbia secara luas dianggap sebagai salah satu episode paling berdarah dalam episode pasca perang yang terjadi pada puncak perang Bosnia di tengah pecahnya Yugoslavia. Pada Kamis, Wakil Kepala Staf Presiden Rusia Dmitry Kozak mengatakan Rusia akan dipaksa untuk melindungi penduduk wilayah Donbas jika Kiev melancarkan serangan habis-habisan di Republik Donetsk dan juga Luhansk yang memisahkan diri. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan telah melakukan kontak dengan pemerintah AS mengenai situasi di Donbas. Dia menambahkan, retorika negara-negara barat atas Ukraina telah memicu ketegangan dan Washington harus peduli tentang konsekuensi dari kebijakan terkoordinasi ini. Pada saat yang sama, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price memperingatkan Washington telah melihat laporan kredibel tentang Rusia yang memobilisasi pasukan di dekat perbatasan. Namun Peskov membantah pengerahan angkatan bersenjata merupakan pendahulu perang dengan mengatakan hal itu seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran sedikit pun bagi negara tetangga manapun. Sebab Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi negara manapun di dunia termasuk Ukraina. Sebaliknya, dia mengklaim itu hanyalah tanggapan atas peningkatan aktivitas angkatan bersenjata negara-negara NATO dan sekutu mereka. Perusahaan kedirgantaraan Turki, Baykar Defense, akan memasok lebih banyak drone tempur Bayraktar TB2 ke angkatan bersenjata Ukraina, di mana saat ini ketegangan antara Ukraina dan Rusia sedang meningkat. Menurut Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov, negara itu akan memperoleh lebih banyak drone Bayraktar tahun depan. Selain itu, perusahaan kedirgantaraan Turki Baykar Defense akan memasok lebih banyak drone tempur Bayraktar TB2 ke angkatan bersenjata Ukraina. Saat ini ketegangan antara Ukraina dan Rusia juga sedang meningkat. Menurut Menteri Pertahanan Ukraina, Alexei Reznikov, negara itu akan memperoleh lebih banyak drone Bayraktar tahun depan. Bulan lalu, Kremlin juga mengatakan pasokan pesawat tak berawak Turki ke Ukraina beresiko mengacaukan konflik Ukraina Timur meskipun ada hubungan khusus Moskow dengan Ankara.